البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kita masih di muka surat 188 dari Syarah Kitabil Iman. Qala syarih wafaqahullahu ta'ala, wa qad ta'addadat su'alatus sahabah radhiyallahu anhum. Telah berbilang pertanyaan-pertanyaan para sahabat radhiyallahu anhum an afdalil Islam wa nahwi dzalik, tentang Islam yang paling utama dan yang semacam itu. Ia datang dari sejumlah sahabat. Fa ajabahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ba'dil ajwibah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ajabahum, menjawab mereka dengan beberapa jawaban. Fala allaha mukhtalifatun bi ikhtilafi halis sa'il. Maka boleh jadi jawaban-jawaban tadi beraneka ragam sesuai dengan perbezaan keadaan si penanya. Qala al-Hafidz Ibnul Mulaqin rahimahullah, makna ayyul islami afdal ay khisaluh, karakter Islam. Wa jaa fi hadzal hadis, datang di dalam hadis, annahu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, bahwasanya muslim yang paling utama adalah orang yang mana kaum muslimin selamat dari gangguan lidah dan tangan dia. Wa fil hadisil ati, di dalam hadis yang datang berikutnya, ayyul islami khair, Islam apa yang paling baik? Qal tuta'imut ta'am wa taqra'us salam, engkau memberikan makanan dan mengucapkan salam. Berisi apa? Amalan kebajikan yang dilakukan oleh tangan dan amalan kebajikan yang dilakukan oleh lisan. Ila akhiri, dan seterusnya. Kata Ibnul Mulaqin rahimahullah, wal jam'u bainahuma, cara menggabungkan di antara dua hadis tadi, annahu bihasabi ikhtilafi halis sa'il, dia itu jawabannya sesuai dengan perbedaan dari keadaan si penanya. Fa dhahara min ahadihima qillatul mura'ati lil yadi wal lisan, nampak dari salah satunya kurangnya perhatian kepada penjagaan tangan dan lidah. Wa minal akhar kibrun wa imsakun anil ita'am, sementara nampak dari orang yang lainnya kesombongan, yaitu tidak mau memberikan salam pada orang lain, selalu menunggu orang lain yang salam pada dia, dan juga menahan diri dari memberikan makan. Sehingga Nabi berbicara sesuai dengan keadaan si penanya. Au takhawwafa sallallahu alaihi wasallam alaihi madzalik, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir mereka berdua mengalami perkara yang disebutkan tadi, maka Nabi mengingatkan. Awil hajatu fi waqti su'ali kulli wahidin minhuma amassu bima ajababih, atau hajat di masa pertanyaan yang datang dari masing-masing dari kedua orang tadi memang paling memerlukan untuk mendapatkan jawaban itu. Mungkin di hari-hari itu orang-orang sedang mengalami, mungkin apa istilahnya ya, gangguan antar tetangga, namanya setan ingin memecah belah, ingin mengacau, maka Nabi mengingatkan. Taib. Atau boleh jadi ketika penanya kedua bertanya dalam situasi keadaan sedang memerlukan bantuan makanan dan penyebaran salam, maka Nabi pun menjawab sesuai dengan apa yang diperlukan di waktu itu. Qala al-Khattabi, ini masih penukilan dari Ibnul Mulaqin. Faja'ala a'laha al-it'am, maka Nabi menjadikan yang paling tingginya adalah pemberian makanan. Jelas ini adalah keperluan asasi. Alladzi huwa qiwamul abdan, yang mana dia ini adalah penegaan badan. Ya, badan kalau tidak makan tentunya akan melemah. Kalau melemah, akhirnya ibadah boleh jadi akan terhalangi, terganggu, dan seterusnya. Summa ja'ala khairal aqwal fil birri wal ikram ifsha as-salam. Kemudian Nabi menjadikan ucapan yang terbaik dalam masalah kebajikan dan pemuliaan adalah penebaran salam.
Alladzi yang bersifat menyeluruh, wala yakhussu biman arafah, dan tidak khusus untuk orang yang dia kenali semata. Hatta yakuna khalisan lillahi ta'ala, sehingga pelakunya itu adalah orang yang ikhlas untuk Allah Ta'ala. Bari'an min hadzin nafsi wa tasannu, bersih atau bebas dari keinginan pribadi, wa tasannu, yaitu sekedar bergaya. Bergaya yaitu berpura-pura, tasannu. Li'annahu syiarul Islam, karena yang namanya penebaran salam adalah syiar Islam. Fa haqqu kulli muslimin fi syai', maka hak setiap muslim dalam masalah ini adalah bersifat menyeluruh, syai' yaitu menyebar, berlaku untuk semua. Wa qad ruwiya fi hadis, dan telah diriwayatkan dalam suatu hadis, anna salama fi akhir zaman yakunu lil ma'rifah, bahwasanya salam di akhir zaman itu hanya untuk orang yang dikenali. Wa innama ajaba alaihi sallallahu alaihi wasallam bidzat, dan hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan orang tadi dengan zatnya, wasu'alu anil makna, sementara pertanyaan itu tentang makna, yaitu amalan apa, tapi Nabi menjawab yaitu orang yang begini, orang yang begini, itu zatnya. Padahal yang ditanyakan makna, yaitu karakter, wahuwa khisalul Islam. Maka kenapa jawabannya adalah tentang orangnya? Li'anal maksud, sepertinya alnya harusnya dibuang ya. Tapi memang dari sananya macam itu, penukilan Ibnul Mulakin. Li'anna maqsudas soal anidzat, karena matlamat, tujuan dari pertanyaan tadi adalah tentang zatnya. Siapa orang muslim yang terbaik? Allati tasrufu bil makna, yang mana dia menjadi mulia dengan sebab makna tadi. Dengan sebab mengamalkan itu, maka dia mendapatkan kemuliaan. Selesai dari at-tawdih. Wa fi hadzal hadis, di dalam hadis ini ada lafaz qalu ya Rasulullah ayyul islami afdal. Wahai Rasulullah, Islam apa yang paling utama? Qal man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, orang yang kaum muslimin selamat dari lidahnya dan tangannya. Al-iskal, kerumitannya, anna sahabah radhiyallahu anhum sa'alu an khisalil Islam. Ini sudah diisyaratkan tadi oleh Al-Khattabi, yaitu para sahabat menanyakan tentang karakter Islam. Fa'ajabahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidzikri fa'ilih. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab mereka dengan menyebutkan pelakunya. Fahal hadza munasib, maka apakah ini sesuai? Al jawabu musta'inan billah, jawaban dengan memohon pertolongan pada Allah. Anna hadzal maslak yujadu miraran fil Quran, bahwasanya metode ini sering didapatkan, berulang kali didapatkan di dalam Quran. Wa fi sunnah, dan juga di dalam as-sunnah. Wa musya'un fi kalamil Arab, dan tersebar di kalam orang Arab. Wa huwa, yaitu apa? Hadful mudhaf wa iqamatul mudhafi ilaihi maqamah. Menghapus mudhafnya, berarti apa? Lafaz pertama yang disandari, dan meletakkan mudhaf ilaih yang disandarkan kepada posisinya, kepada posisi mudhaf. Faka'anna takdir, maka seakan-akan kita tetapkan lafadznya, qalu ya Rasulullah ayu khisalil islami afdal, qal khisalu man. Jadi ada lafadz khisal yang terhapus dari jawaban Nabi. Khisalu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Dan ini biasa, ma'ruf, sebagaimana disebutkan oleh Az-Zarkashi di dalam kitab beliau Al-Burhan fi Ulumil Quran. Dihapuskannya mudhaf, dan itu banyak kita dapatkan. Hadza kama qala ta'ala, ini sebagaimana firman Allah Ta'ala. Oh, ini kenapa terulang-ulang ya? Qala Allah Ta'ala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Ini pembicaraan tentang karakter, tentang amalan, tentang makna. Bukanlah kebajikan itu kalian menghalakan wajah kalian ke arah timur ataukah ke arah barat. Walakinnal birra, ini masih masalah makna, akan tetapi kebajikan itu man, tahu-tahu pelakunya.
Takdirnya berarti apa? Walakinnal birra birru man aman atau walakinnal birra fi'lu man aman. Akan tetapi kebajikan adalah orang yang beriman. Maksudnya yaitu amalan orang yang beriman billahi wal yaumil akhir, kepada Allah dan hari akhir. Fatakdir qala Allah taala laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra birru man amana billahi wal yaumil akhir. Wa kadzalika kaqaulillahi taala yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu apa yang boleh diinfakkan. Qul ma anfaqtum min khair falil walidain. Pertanyaannya adalah apa yang diinfakkan? Ternyata Allah mengatakan, katakan kepada mereka, apapun yang kalian infakkan yang berupa kebaikan, maka itu untuk kedua orang tua. Fatakdir yas'alunaka madza yunfiqun qul infaqu ma anfaqtum, yaitu infak apa saja yang kalian berikan yang berupa kebaikan. Jadi semuanya boleh. Selama bermanfaat boleh untuk diinfakkan. Sebagaimana apapun yang bermanfaat boleh untuk diniagakan. Baik. Intinya apa? Mudhaf itu mungkin untuk dihapus asal tidak menimbulkan kerancuan. Wa kadzalika wa yahtamilu anna qaulahum, ada kemungkinan juga pertanyaan mereka ayyul islami afdal, Islam apa yang paling utama? Salaku maslakal mubalaghah. Mereka menempuh jalan mubalaghah, metodenya adalah mubalaghah. Bi iqamatil masdar maqama ismil fa'il. Dengan meletakkan masdar pada posisi isim fa'il. Iya, ini ma'ruf juga. Di dalam apa? Di dalam Al-Burhan fi Ulumil Quran. Kalau kita ingin mubalaghah, kita rubah isim fa'ilnya atau isim maf'ulnya misalkan dengan pola mubalaghah, yaitu pola masdar. Pola masdar agar mubalaghah. Fasara makna, maka jadilah maknanya ayyul muslimina afdal. Jadi ayyul Islam yaitu ayyu al muslimina afdal. Kenapa muslimin dirubah jadi masdar Islam? Nggak masalah, karena maksudnya adalah Islam yang hakiki, sampai dia dikatakan sebagai apa? Islam itu sendiri. Seperti apa? Rawi dikatakan siqah. Harusnya apa? Mausuk, isim maf'ul, terpercaya. Tapi saking terpercayanya dia sampai didatangkan dengan pola masdar, siqah. Siqah kan masdar itu. Seperti adlun. Adlun dhabitun. Nah, kenapa adlun bukan adil? Ah, ini mimbabil mubalaghah. Kan huwa adil tapi huwa adlun kalau ingin mubalaghah. Ini kemungkinan kedua. Kemungkinan pertama, ada mudhaf yang terhapus. Kata beliau, kama fi ba'dir riwayat, sebagaimana di sebagian riwayat ayyul muslimina afdal, telah kita lewati dalil tersebut. Falidzalika ajabahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqaulih man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab mereka dengan ucapan beliau, yaitu orang yang mana kaum muslimin selamat dari lidah dan tangan dia. Wahada aidan musya', dan ini juga tersebar pola macam ini, sudah biasa di kalangan orang Arab. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ini contoh lain dalam Al-Qur'an, contoh dalam Quran, pola mubalaghah. Waja'u ala qamisihi bidamin kadzib. Ini sifat, bukan kadzib, dusta, tapi kadzib yaitu sangat dusta, sangat palsu. Dengan pola masdar, kadzib ini masdar. Kadzaba yakdzibu kadzibun. Baik. Bimakna bidamin kadzib. Tapi kadzib yang macam mana? Syadidil kadzib, sangat dusta, sangat palsu. Wa kama qala al muhaddisun fulan adlun ay adilun syadidul adl. Qala al-allamatul karmani rahimahullah qauluhu man salima, ini kembali ke orang. Fa in qulta, apabila Anda mengatakan sa'alu anil Islam, para sahabat bertanya tentang Islam, ayyul khoslah, ay al khoslah, yaitu karakternya bukan orangnya. Fa ajaba man salima, kemudian Nabi menjawab orang yang kaum muslimin selamat, ay dzil khoslah,
Yaitu orang yang memiliki karakter berikut ini. Karakter apa itu? Muslimin selamat dari begini dan begini. Hai sukal man salima walam yakul huwa salamatul muslimin. Nabi tidak mengatakan keselamatan kaum muslimin min lisanihi wayati, dari lidah dan tangan dia. Mestinya kalau mutabaqah itu apa? Masdar dijawab dengan masdar, atau apa? Isim dijawab dengan isim, harf bukan harf. Apa? Fiil dijawab dengan fiil. Tapi kenapa berubah? Nah, ada kemungkinannya. Kemungkinan yang telah disebutkan ini. Fa kaifa yakunul jawabu mutabiqan lis-soal. Maka bagaimana jawabannya menjadi sesuai dengan pertanyaan kalau jawaban Nabi malah seperti itu? Qultu huwa jawabun mutabiq wa ziyadah. Kata saya, kata Al-Karmani, itu adalah jawaban yang sesuai dan bahkan lebih lagi. Ya Nabi paling fasih, jelas paling paham tentang balaghah. Min haisul makna, dari sisi maknanya. Yu'lamu minhu, telah diketahui darinya anna afdhaliyatahu bi'tibari tilkal khoslah, bahwasanya keutamaan orang tadi itu dilihat dari sisi karakter tersebut. Wadzalika nahwu qaulihi ta'ala, itu seperti firman Allah Ta'ala, yas'alunaka madza yunfiquna qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Yaitu takdirnya apa tadi? Yaitu infaqu ma anfaqtum. Au atlaqal Islam wa arada as-sifah. Sifah maksudnya adalah isim fa'il atau isim maf'ul atau sifah musyabbahah. Ini sifah maksudnya di sini ya dalam pembahasan nahwu. Atau sahabat mengatakan Islam tapi yang diinginkan oleh mereka adalah sifah, yaitu isim fa'ilnya. Kama yuqal al-adl wa yurad al-adil. Ka'annahu qal, seakan-akan si penanya mengatakan ayyul muslimina khair, yaitu kembali ke isim sifahnya, yaitu isim fa'ilnya. Kama ja'a fi ba'dir riwayat ayyul muslimina khair, selesai dari Al-Kawakib. Kemudian faedah apa yang kita dapatkan juga? Wa fi hadzal hadis dalilun ala hirsis sahabah radhiyallahu anhum. Di dalam hadis ini ada dalil tentang semangat para sahabat radhiyallahu anhum ala ma'rifati afdalil umur, untuk mengenal urusan yang paling utama, wa a'dhamiha, dan paling agung, liya'malu bidzalik, untuk mereka mengamalkannya. Ya, sahabat jelas tidak seperti orang-orang Yahudi punya ilmu sekitar untuk mendengar kemudian mendurhakai, tapi mendengar untuk mengamalkannya, mendengar untuk menaatinya. Ma'a adami liktifai bi aslil iman, bersamaan dengan mereka tidak merasa cukup dengan dasar iman, tidak cukup dengan sekedar rukun Islam, mereka ingin melakukan, mengamalkan dalil-dalil yang lain juga. Li'annahum imtasalu biqaulillahi ta'ala, karena mereka memang para sahabat itu mengamalkan firman Allah Ta'ala, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian di dalam mencari kebaikan. Wa qaulihi jalla jalaluh wa yusari'una fil khairati wa ulaika minas solihin, dan mereka bersegera di dalam kebaikan-kebaikan, dan mereka itu termasuk dari orang-orang soleh. Wa qaulihi jalla dzikruh liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat, untuk Allah menguji kalian di dalam kurnia yang Dia berikan kepada kalian, maka berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Ilallahi marji'ukum jami'a, hanya kepada Allah lah tempat kembalinya kalian semua. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, kemudian Dia akan mengkhabarkan kepada kalian tentang apa yang dahulunya kalian perselisihkan. Wa qaulihi subhanahu wa ta'ala ulaika yusari'una fil khairat wahum laha sabiqun, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan-kebaikan, dan mereka berlomba-lomba kepada kebaikan tadi. Wa qaulihi azza wa jal, Masya Allah ya, dalil banyak tentang masalah ini. Sabiqu ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ard, berlomba-lombalah kalian, sabiqu musabaqah, ya perlombaan, kepada pengampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya bagaikan luasnya langit dan bumi. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih, yang telah dipersiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha,
Yang demikian tadi adalah kurnia Allah yang dia berikan kepada orang yang dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah adalah zat yang memiliki kurnia yang agung. Wa qaulihi jalla min qail wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya itu mencakupi langit dan bumi, yang telah dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Wa qaulihi jalla dzikruh wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan di dalam kenikmatan-kenikmatan tadi hendaknya orang yang mengadakan persaingan itu bersaing. Fal insan fi ghayatin minal hajah ila kasratil hasanat. Maka ini macam ada yang hilang ya. Maka manusia berada pada puncak keperluan. Perlu untuk apa? Banyaknya kebaikan-kebaikan. Nah, sayiat ya, tak layak kita jadikan maktuf macam ini ya. Wa mahwis sayiat, harusnya demikian ya, mahwi, yaitu penghapusan keburukan-keburukan. Wa atbi'i as-sayyi'atal hasanata tamhuha, ya, mahwis sayi'ah, ini kurang mahwi ini. Penghapusan. Mahwis sayiat. Ini failnya siapa? Jelas anak keliru nih ya. Kecuali kalau ada failnya liyunjiyahullah. Tapi kalau kembali ke orangnya liyanjua, tak boleh pakai ya. Ya, ini silap. Liyanjua, yaknya ditukar jadi wawu mestinya. Liyanjua. Agar dia selamat minan nar. Waliyana la uluwa darajatil jannah, dan agar meraih tingginya derajah-derajah di surga. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis? Tahulah kalian siapa itu orang yang bankrupt? Ma di sini maksudnya adalah man. Tapi tatkala yang menjadi inti pembahasan bukanlah zatnya tetapi karakternya, maka dirubah man menjadi ma. Inilah hakikatnya kenapa diterjemahkan jadi siapa. Tahukah kalian siapa orang yang bankrupt itu? Padahal padahal isimnya adalah ma, bukan man. Karena memang hakikatnya yang ditanyakan bukan zatnya, tetapi sya'an, yaitu karakter orang itu. Seperti apa? Seperti sahabat bertanya pada Nabi, ma anta, bukan man anta, karena bukan zatnya yang ditanyakan, tapi karakternya apa? Maka beliau mengatakan anan nabi. Bukan man anta tapi ma anta, sebagaimana di riwayat Muslim itu. Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Maka para sahabat menjawab, orang yang bankrupt di tengah-tengah kami, di kalangan kami adalah orang yang tidak memiliki dinar ataupun harta benda, mata. Faqal, maka Nabi mengatakan, innal muflis, sesungguhnya muflis yang hakiki, alnya ini istighraqiyah li kamalil jins. Muflis yang betul-betul muflis, orang yang betul-betul bankrupt, min ummati, dari umatku, ya'ti yaumal qiyamah bisolah, dia itu datang pada hari kiamat dengan pahala salat, wasiyam, wazakah. Ini sekitar contoh ya, jelas ada pahala-pahala yang lain misalkan. Wa ya'ti, dan dia datang qad syatama hadza, dalam keadaan membawa catatan dosa, mencaci maki orang yang ini, wa qazafa hadza, menuduh orang yang itu berzina, wa akala mala hadza, memakan harta orang yang ini, wa safaka dama hadza, menumpahkan darah orang yang itu, yang membunuhi kaum muslimin sampai beribu-ribu. Tengoklah nanti insya Allah di hari kiamat dia muflis kah apa nanti, hancur insya Allah. Wa daraba hadza, memukul orang yang ini. Naudzubillah kalau orang jadi kaki pukul atau mungkin apa? Jadi suka membuli orang lain, berarti apa? Dia mikul dosa banyak-banyak. Fa yu'ta hadza min hasanatih, maka orang yang ini diberi sebagian dari kebaikan orang tadi yang berbuat jahat. Wa hadza min hasanatih, orang yang ini yang lain lagi diberi sebagian dari kebaikan dia. Naudzubillah, dibagi-bagi kebaikannya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ay yuqdama alaih, kemudian apabila kebaikannya habis sebelum
diselesaikan apa yang menjadi kewajiban dia, ukhidha min khotoyahum, diambil sebagian dari kesalahan-kesalahan mereka. Faturihat alaih, kemudian diletakkan pada diri orang ini. Summa turiha finnar, kemudian dia dilemparkan, dibaling ke dalam neraka. Naudzubillah. Bukan untung malah apa? Malah buntung, malah rugi besar. Ini menunjukkan pentingnya kita berbekal dengan amal soleh banyak-banyak. Walaupun sekedar apa misalkan membantu, kita lihat mungkin kita mau minum, oh ada semut yang itu di dalam air, kita bantu, insya Allah suatu saat ada balasannya itu. Atau kita lihat ada hewan yang begini begitu yang layak dibantu, kita bantu, kasihan. Insya Allah walaupun hanya kepada hewan, insya Allah ada pahalanya. Thayyib, akhrajahu Muslim. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal balaghani hadisun an rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jabir mengatakan, telah sampai kepada saya suatu hadis dari salah seorang lelaki dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabta'tu ba'iran, ibta'a yaitu ishtara. Kemudian saya membeli seekor unta. Fasyadatu alaihi rahli. Kemudian saya kuatkan pelana yang saya miliki ke atas kendaraan tadi. Summa sirtu ilaihi syahra. Kemudian saya pergi ke sahabat tersebut dalam perjalanan 1 bulan. Masya Allah, siapa yang imannya sekuat ini? Jelas kita mengetahui kita ini sangat lemah. Kita mengakui sampai rela membeli kendaraan untuk mencari hadis tadi. Perjalanan sebulan, bukan 14 jam atau 17 jam, tapi sampai 1 bulan. Hatta qadimtu Syam, sehingga saya tiba di Syam, dari Madinah ke Syam. Fa idza huwa Abdullah bin Unais al-Ansari. Ternyata sahabat tersebut adalah Abdullah bin Unais al-Ansari. Sama-sama dari Ansar, tapi sahabat yang ini sudah pindah ke Syam. Fa ataitu manzilah. Selanjutnya saya mendatangi tempat tinggal dia. Fa arsaltu ilaih. Kemudian saya mengirimkan utusan kepadanya. Mungkin apa? Ada bawab, seperti dalam riwayat yang lain. Ada penjaga pintu di situ. Maka dikabarkan anna Jabiran bil alal bab. Bahwasanya Jabir ada di depan pintu. Ala di sini maksudnya adalah baina yadai, di hadapan. Bukan betul-betul bertengkek di atas pintu, bukan. Faraja'a ilayya rasul. Kemudian utusan saya tadi kembali kepada saya lagi. Yaitu apa? Membawa pesan, pertanyaan. Faqal Jabir ibnu Abdullah, apakah Anda Jabir bin Abdullah? Faqultu na'am. Iya. Faraja ilaih. Kemudian orang itu kembali ke Abdullah bin Unais. Fa kharaja fa'tanaqtuhu wa'tanaqani. Kemudian dia pun keluar. Saya melakukan mu'anaqah dengannya, berpelukan leher itu. Qultu ma hadisun balaghani annaka sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil madzalim lam asma'hu. Apa hadis yang telah sampai kepada saya bahwasanya Anda mendengarnya dari Rasulullah SAW tentang kezaliman-kezaliman yang saya belum mendengarnya. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Maka Abdullah bin Unais mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahsyurullahu tabaraka wa ta'ala al-ibad. Allah tabaraka wa ta'ala akan mengumpulkan para hamba. Auqal annas, ya orang-orang. Syaka Hammam. Hammam ragu, Hammam rawinya. Wa auma biyadihi ila Syam. Kemudian beliau menunjukkan tangannya ke arah Syam. Uratan ghurlan buhma. Dalam keadaan urah, yaitu tidak berpakaian, ghurlan tidak berkhitan, buhma tidak membawa apa-apa. Bukan untuk main-main lah, dengar baik-baik. Tayyib. Qulna ma buhma. Para sahabat bertanya pada Nabi, apa itu buhma? Qal laisa ma'ahum syai'. Mereka tak punya apa-apa. Summa yunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarub. Kemudian Allah menyeru mereka dengan suara yang didengar oleh orang yang jauh sebagaimana itu didengar oleh orang yang dekat. Ya, kalamullah tidak seperti kalam makhluk. Anal maliku anad dayan, akulah raja yang sebenar, aku adalah penegak keadilan. Dayan yaitu yang maha menegakkan pembalasan. La yambaghi, yang lain mengatakan dayan yaitu yang
menegakkan pemeriksaan dan pembalasan. La yambaghi li ahadin min ahlil jannah ayyadkhulal jannah. Tidak layak bagi satu orang pun dari penduduk surga untuk masuk ke dalam surga. Wa ahadun min ahlin nari yatlubuhu bimadlamah. Dalam keadaan ada satu saja dari penduduk neraka menuntut dia karena suatu penganiayaan. Walaupun itu penduduk neraka, hak dia tidak akan disia-siakan. Wala yambaghi li ahadin min ahlin nar ayyadkhulan nar. Dan tidak layak bagi satu orang pun dari penduduk neraka untuk masuk ke dalam neraka. Wa ahadun min ahlil jannah yatlubuhu bimadlamah. Dalam keadaan ada satu saja orang dari penduduk surga yang menuntut dia atas suatu kezaliman. Semuanya harus diselesaikan. Kalau tidak dimaafkan berarti memang harus diselesaikan itu. Hatta latemah, sampai bahkan latemah. Latemah itu apa? Tamparan ya. Bahasanya sama, tampar. Pukul pipi atau kepala gitu. Tamparan sama ya. Thayyib. Qulna kaif? Kami bertanya bagaimana? Wa inna ma na'tillaha azza wa jalla hufatan ghurla. Yaitu gimana kita akan membayar sementara kita nanti datang kepada Allah dalam keadaan tidak memakai alas kaki. Untuk riwayat yang tadi tidak disebutkan alas kaki, tapi tak ada apa-apa berarti ya termasuk tidak ada alas kaki. Wa ghurlan, tidak berkhitan. Qal bil hasanati was sayyiat. Caranya adalah dengan kebaikan dan keburukan. Jadi memang harus apa? Berbekal dengan kebaikan banyak-banyak dan jangan membawa keburukan banyak-banyak yang berharap dihapus secepatnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dan seterusnya. Ini hasan li ghairih. Tayyib. Yang berikutnya ini bab yang baru kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Iya, hari Kamis insyaallah.